progress. Ya, Boleh. silakan. Ya, kita mulai Dok ya. Ya, silakan Pak Wawan. Oke. Ya, selamat malam semua. Selamat malam Dr. Edi, teman-teman di seluruh Indonesia. Wah, pada malam hari ini kita senang sekali ya bertemu di acara KTB. Teman-teman KTB semua bisa berkumpul. Dan di sini akan ada acara berbagi pengalaman ya. Ada Dr. Edi dan Ibu Hermin. Dan pada malam hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik sekali, yaitu tentang manfaat bone broth untuk kesehatan. Seperti yang kita ketahui ya, kalau sejak dulu itu manusia itu sudah kebiasaan nih mengelola segala macam makanan ya, masuk dari tulang dari hewan buruan ya kan, bahkan sampai sekarang pun juga masih banyak nih dari kita semua yang masih mengonsumsi dari kaldu tulang itu sendiri atau bone broth. Nah, tujuannya apa sih? Kadang-kadang banyak yang bilang tujuannya itu untuk meningkatin stamina, ya, untuk memperbaiki kerusakan sendi, sampai ada yang ini bisa bantu untuk memperbaiki pencernaan. Pokoknya macam-macam dah. Nah, kali ini akan ada Dr. Edi dan dia akan menyampaikan apa aja manfaat bone broth untuk kesehatan, termasuk juga nanti akan menyampaikan dari Ibu Hermin. Oke, tanpa perpanjang lebar, kita akan mulai sesi pada malam hari ini, tapi sebelumnya mohon kesediaan dari Ibu Julika ya untuk memimpin doa di acara malam hari ini. Silakan Bu Julika. Selamat malam teman-teman, mari kita berdoa. Kita akan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing, dan saya akan pimpin doa pada malam hari ini dengan agama Kristen. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terpujilah Tuhan senantiasa di surga dan di bumi. Pada malam hari ini Tuhan, kami berkumpul di dalam Zoom untuk bersama-sama belajar untuk mengetahui bone broth, di mana hal tersebut bone broth tersebut bermanfaat untuk kesehatan kami. Biarlah kami boleh bersama-sama belajar dan mengetahui manfaatnya sehingga boleh menjadi sarana kesehatan kita. Bapa di surga, dari awal, pertengahan sampai akhir pertemuan Zoom pada malam hari ini kami mau menyerahkan dalam tangan Tuhan. Berkati Bu Hermin juga Dr. Edi di dalam menyampaikan materi, juga teman-teman yang lain, biarlah kami boleh fokus belajar dengan baik, sehingga bermanfaat bagi kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama anak yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Isa Al-Masih, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Bu Julika, dan langsung saja ya Dok ya, kita akan mulai sesi pada malam hari ini. Pertama-tama dari Dr. Edi akan berbagi pengalaman dalam sebuah presentasi dan nanti akan diberikan oleh Bu Hermin. Silakan Dr. Edi untuk waktunya. Ya, terima kasih Pak Wawan dan teman-teman semua. Senang sekali kita bisa ketemu pada sore hari ini ya. Dan di acara hari ini terbuka ya. Jadi selain teman-teman yang anggota KTP UKM, juga teman-teman yang bukan anggota KTP UKM juga bisa mengikuti topik seminar kesehatan kali ini ya. Nah, KTP UKM itu kelompok tumbuh bersama usaha kecil menengah ya. Kami biasa ketemu seminggu sekali teman-teman ya. Nanti kalau pengen informasi lebih lanjut bisa menghubungi teman-teman yang mengundang supaya diceritakan KTP UKM itu apa, atau mau bergabung itu juga bisa ya. Nah, teman-teman belum semuanya hadir, tapi kita tetap mulai on time ya, supaya kita bisa membahas dengan lengkap ya. Dan materi pembahasan ini nanti saya akan sharekan setelah ini di dalam kolom chat, nanti teman-teman bisa mendownloadnya langsung ya. Tapi kalau ada kesulitan, teman-teman juga bisa menghubungi yang mengundang, nanti akan diberikan kopi dari materinya ya. Nah, teman-teman, saya akan screen share ya. Oke. Nah, topik kita saat ini yaitu manfaat bone broth untuk kesehatan ya. Oke, terlihat ya. Kawan terlihat ya ini ya. Terlihat Pak, terlihat. Terlihat Dok, terlihat Dok. Oke, nah teman-teman, kita akan membahas apa sih bone broth itu dan apa manfaatnya untuk kesehatan ya. Nah, teman-teman, sekarang tentunya sebagian masih bertanya-tanya nih, bone broth itu apa sih? Ini makanan kayak apa gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini jadi bone broth itu disebut juga dengan kaldu tulang, teman-teman ya.
Nah, ini dibuat dari tulang. Tulang apa? Semua tulang bisa ya. Tapi jangan tulang manusia ya. Nanti bisa disamperin hantu nanti ya. Nah, jadi dibuat dari tulang ya. Biasanya sih tulang sapi ya, tulang ikan ya, kambing, ayam. Di beberapa daerah di Indonesia Pak, bagian timur pakai tulang B2 itu juga pada bisa bikin ya. Nah, prinsipnya dari tulang. Tulangnya bukan tulang yang sudah lama ya, yang sudah di tanah, sudah bertahun-tahun gitu, enggak ya. Ini yang masih segar ya. Ini dimasak lama, 12 sampai 48 jam. Kalau misalnya tulang ayam itu 12 jam ya. Kalau tulang sapi yang lebih gede gitu misalnya ya, itu 36 sampai 48 jam ya. Jadi makin besar tulangnya, makin lama masaknya ya. Dan biasanya dicampur juga dengan sayur atau rempah-rempah ya, itu juga bisa. Dan karena bone broth atau kaldu tulang ini memiliki manfaat kesehatan yang sangat banyak ya, dia disebut makanan super ya atau superfood ya. Bukan super mie ya, superfood ya. Nah, sekarang jadi kapan sih bone broth itu mulai dibuat? Sebetulnya sih bone broth ini bukan produk baru gitu ya, yang dibuat sekarang, penemuan baru bukan. Jadi ini adalah penemuan lama. Jadi sejak zaman purbakala nih, nenek moyang kita gitu kan, dia kan berburu nih ya, berburu hewan gitu ya. Nah, setelah itu dagingnya dimakan, itu tulang hasil buruannya itu nggak dibuang gitu. Dia apa namanya? Dia rebus ya. Dia rebus lama gitu ya, berhari-hari. Nah, kemudian dia minum air rebusannya. Nah, itulah bone broth atau kaldu tulang ya. Ternyata itu bisa memberikan kesehatan dan kekuatan. Kalau zaman dulu kan mereka berburu gitu ya, harus lari ngejar buluannya sampai tua itu mereka masih kuat gitu ya. Itu karena mereka konsumsi bone broth ini ya. Nah, sekarang ada apa sih di dalam bone broth? Kenapa membuat bone broth atau kaldu tulang ini menjadi begitu apa namanya, begitu sakti gitu ya? Nah, karena di dalamnya itu banyak mineral-mineralnya yang dari tulang itu larut ke dalam cairannya itu ya, ke dalam air bone broth-nya itu. Di situ banyak mengandung kalsium, magnesium, fosfor, kalium, yodium ya. Jadi ini penting sekali untuk tubuh kita ya. Apalagi kalium nih teman-teman. Kalau teman-teman pernah ngalamin nggak mungkin orang tuanya atau teman-teman sendiri gitu yang sudah berusia di atas 60 gitu ya. Kadangkala tiba-tiba badannya lemes gitu ya. Kayak pokoknya lemes banget lah gitu ya. Nah, setelah dicek di rumah sakit ternyata kurang kalium gitu kan. Itu memang bisa cepat turun ya. Nah, jadi dengan bone broth ini menjaga supaya kaliumnya nggak cepat turun juga ya. Nah, kemudian di dalam bone broth itu juga ada vitamin dan nutrisi dari sumsum tulangnya yang larut di situ. Jadi banyak vitamin A, vitamin K2, zinc, zat besi, ya, boron, mangan, selenium, ya. Selenium ini sering dipakai juga dikonsumsi juga untuk supaya nggak cepat menua gitu ya. Kemudian omega 3 yang menjaga sirkulasi darah kita dan otak kita ya, omega 6 dan juga mengandung asam glutamat. Asam glutamat ini yang membuat makanan kalau dikasih bone broth itu makanannya menjadi sedap meskipun tidak dikasih vetsin gitu ya. Dan juga mengandung jaringan ikat, glukosamin, kondroitin itu yang menguatkan sendi-sendi. Juga di situ banyak kolagen ya. Teman-teman kalau pengen kulitnya kenceng nih, nggak cepat menua itu kan banyak orang tuh disuntik kolagen ya, atau makan kolagen supaya kulitnya kenceng ya. Nah, itu di bone broth sudah banyak kolagennya. Juga mengandung gelatin, asam amino itu protein ya. Protein yang sangat penting untuk tubuh kita ya. Nah, terus kenapa sih masaknya mesti 2 hari gitu ya, 48 jam gitu ya, 36 jam atau 48 jam ya? Karena saat proses perebusan dalam waktu lama, nutrisi itu dilepaskan ke dalam air sehingga mudah diserap oleh tubuh. Jadi coba kalau teman-teman bayangkan nutrisi-nutrisi tadi harus makan tulangnya kayak anjing gitu ya, makan tulangnya dikeremes-keremes kan kita nggak kuat gitu kan. Nah, jadi itu perlu dilarutkan dulu tuh nutrisi-nutrisinya supaya larut dalam air karena itu memang cukup lama ya. Nah, juga gelatin akan larut dalam air ya. Gelatin itu dari tulang ya, akan larut dalam air mengikat air dan semua nutrisi di dalamnya ya, serta meningkatkan penyerapan di usus halus ya. Jadi gelatinnya itu membuat
nutrisi-nutrisi yang saya bilang tadi itu menjadi seperti agar-agar ya, ada di dalamnya. Terus kalau kita makan nih, itu akan mudah diserap di usus gitu ya. Kalau orang-orang yang badannya kurus karena usus halusnya atau untuk penyerapan makanannya itu terganggu ya. Nah, jadi kalau makan pun tidak jadi daging, istilahnya cuma numpang lewat gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu karena kesulitan diserap. Tapi dengan adanya bone broth ini, itu mudah diserap, teman-teman ya, masuk ke dalam usus ya. Diserap di usus, bukan masuk ke dalam usus, masuk ke dalam sirkulasi darah ya. Nah, ini cara pembuatan bone broth ya. Pembuatan bone broth bisa menggunakan slow cooker seperti ini ya. Ada juga yang menggunakan panci titanium ya. Itu juga bisa ya. Nah, jadi di KTP UKM kita kuat ini itu banyak menggunakan slow cooker ya. Juga teman-teman bukan hanya di KTP UKM kita kuat, banyak KTP UKM di Indonesia yang sudah produksi juga di sini ya. Nah, itu rata-rata menggunakan slow cooker ya. Nah, nanti teman-teman lihat di sini ya, lama dimasaknya ya. Nanti di sini ada Dewi ya, atau Ibu Hermin atau Dewi ya. Itu yang salah satu yang sangat berhasil dalam membuat bone broth ya. Sebetulnya banyak juga di sini ya, ada Bu Lydia ya, ada Bu Ning Toding dan sebagainya ya, ada Evi. Mereka sangat pakar dalam membuat bone broth selain Dewi ya. Nah, nanti mereka akan sharing ya. Nanti hari ini kita kasih Dewi mewakili men-sharingkan mengenai bone broth ini ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman kalau sudah jadinya ya. Nanti kalau sudah jadi yang sebelah kiri ini ya, itu yang sudah dipanaskan selama 36 sampai 48 jam ya. Nah, nanti bagian atasnya nih minyaknya atau lemaknya itu dibuang. Jadi teman-teman kalau makan bone broth nggak usah takut, ya nanti kolesterolnya naik. Enggak, ini sudah dibuang lemaknya ya. Nah, setelah lemaknya dibuang, nanti jadinya seperti ini teman-teman ya, agar-agar kayak agar-agar gitu ya. Ini rasanya enak sekali loh, kayak bakso gitu ya, enak sekali nih rasanya ya. Bisa bikin kecanduan pengen makan terus gitu ya teman-teman ya. Nah, terus nanti kalau di KTP UKM itu kita punya teknologi yang sehingga yang bentuknya agar-agar ini pun itu bisa menjadi powder, menjadi tepung ya. Ini yang contoh yang dibuat oleh Dewi ya, menjadi tepung bone broth ya. Ini sudah dipasarkan ke seluruh Indonesia nih ya. Saya praktek di klinik saya di Samasta Integrated Medical Center, di klinik kami ya, itu kami menggunakan bone broth ini juga nih ya, yang Dewi buat. Oke, dan ini KTP UKM di beberapa daerah ya, ini perhatian produksi bone broth di Timika ya, di Timika. Teman-teman di sini banyak dari Timika nih, senang sekali bisa bergabung ya. Kalau di sana nggak sulit dapat tulang sapi tentunya ya, di sana pakai B2 ya, hasilnya juga bagus ya. Nah, kemudian ini di Nias Selatan, saya baru pulang dari Nias ya, itu juga bagus. Mereka bisa buat bone broth-nya itu yang di tangannya ya dipegang ya, dan mereka konsumsi dan mereka pasarkan juga ya. Di sini juga banyak teman-teman dari Nias Selatan ya, dan sebetulnya di Indonesia potensi sekali nih untuk dikembangkan ya, karena sangat sehat ya, menyehat. Kalau teman-teman bikin pun untuk keluarga sendiri bisa ya. Untuk dipasarkan seperti Dewi itu juga bisa ya. Jadi ini bisa dibuat dan sangat sehat ya. Kalau teman-teman nggak sempat, ya udah pesan aja ke yang buat gitu ya. Saya meskipun saya ngajar ya teman-teman ya, saya ngajar bikin bone broth, tapi kalau saya suruh bikin sendiri tiap hari nggak sempat juga. Akhirnya saya beli juga dari Dewi atau saya beli juga dari Bu Ning Toding, dari Bu Lydia ya, dan sebagainya ya. Jadi teman-teman bisa membuat, bisa juga membelinya ya. Nah, sekarang tentunya teman-teman bertanya-tanya khasiatnya apa sih gitu ya. Jadi yang ini khasiatnya memperbaiki kesehatan sendi ya. Ini teman-teman di dalam bone broth itu mengandung kolagen ya. Kolagen kemudian akan dipecahkan menjadi gelatin ya. Gelatin dipecah lagi menjadi prolisin dan glisin. Nah, ini apa namanya? Itu untuk menguatkan jaringan tendon atau urat gitu ya. Teman-teman, sendi itu kan terdiri dari tulang-tulang yang terpisah sebetulnya, tapi disatukan karena adanya urat-urat sehingga sendinya nggak copot gitu kan. Nah, kalau teman-teman sendinya mulai
sakit ya, itu kemungkinan salah satunya bisa disebabkan karena urat-urat yang ngikatnya itu ya, itu kendor teman-teman karena melemah. Jadi sendinya oglek. Jadi kalau diperiksa, saya periksa gitu kan ke dokter, digerakkan tuh ceklak-ceklok, enggak smooth gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana mengatasinya? Nah, bone broth itu menguatkan jaringan tendonnya itu sehingga sendinya kencang ya. Nah, kemudian juga mengandung glukosamin dan kondroitin itu untuk menguatkan tulang rawannya. Tulang rawan itu tulang yang lunak supaya tulang yang keras dan yang keras tidak berbenturan. Nah, sehingga sendinya itu menjadi bagus ya dengan bone broth ya. Nah, teman-teman kalau yang jalannya susah ya, jalan sakit, kadang-kadang nggak jalan juga sakit ya, atau kalau sholat nggak bisa lututnya nggak bisa ditekuk ya karena sakit ya. Kadang-kadang ditekuknya bisa meluruskannya yang sakitnya setengah mati juga ya. Nah itu teman-teman mengalami gangguan di sendi ya. Ini bisa saya sangat rekomendasikan mengkonsumsi bone broth ini ya. Dan juga memperbaiki body shape ya karena selain dia rendah kalori juga memberikan efek kenyang. Jadi kalau yang kelaparan terus maunya ngemil terus ya. Nah, ini bisa dipakai ya. Selain itu protein yang tinggi dan mudah diserap di usus ini akan membantu membentuk otot. Jadi kalau teman-teman yang nge-gym nih, habis nge-gym sebelum pulang udah langsung konsumsi aja dulu itu bone broth-nya ya. Itu akan sangat bagus untuk otot-ototnya ya. Nah, juga memperbaiki kualitas tidur karena di dalamnya mengandung glisin ya. Glisin ini membantu tubuh lebih rileks dan tidur lebih nyenyak ya. Juga glisin ini dapat membantu mengurangi rasa mengantuk ya di siang hari serta meningkatkan konsentrasi ya. Jadi kalau teman-teman ada gangguan konsentrasi itu juga sangat bermanfaat mengkonsumsi bone broth ini ya. Terus tadi yang sudah saya sempat singgung, ini memperbaiki kolagen kulit. Kulitnya menjadi lebih kenyal dan ini mengatasi keriput ya teman-teman ya. Nah, ini menyehatkan rambut dan kuku juga ya. Jadi kalau rambutnya gampang rontok atau rambutnya kusam ya, gampang patah ya, ini sangat bagus ya. Terus teman-teman yang lihat wah orang-orang teman-teman saya seumur saya belum ada keriput kok saya ada keriputnya gitu kan. Nah, teman-teman ini bisa menjadi salah satu yang disarankan juga ya. Nah, juga meningkatkan stamina ya. Kalium, magnesium, sodium dalam bone broth itu menyehatkan otot, saraf dan meningkatkan stamina ya. Dan ini nggak kalah loh efeknya dari minum kopi teman-teman. Kalau teman-teman makan pagi ya ditambahkan bone broth di dalamnya ya, itu staminanya bagus banget gitu untuk aktivitas sehari-hari ya. Juga memperbaiki imun tubuh. Bone broth membantu meningkatkan ekosistem bakteri baik di dalam pencernaannya. Jadi di pencernaan kita ada bakteri-bakteri baiknya ya. Itu akan berkembang pada waktu kita mengkonsumsi bone broth ya. Bakteri baik dalam pencernaan akan melemahkan bakteri jahat dan memperbaiki sistem imun tubuh yang lemah ya. Jadi kalau yang sering sakit-sakitan ya, teman-teman perlu juga konsumsi ini ya. Dan ini ada beberapa kalau bakteri-bakteri jahatnya berkembang, teman-teman, ususnya ini dinding usus ya, itu yang tadinya utuh menjadi seperti bukan bolong sih, tapi menjadi bisa rembes gitu ya. Perembesan usus ini namanya perembesan dari usus langsung masuk ke sirkulasi darah tanpa diserap dan dicerna oleh enzim ya. Dan ini bisa menjadi penyakit kayak teman-teman bisa mengalami GERD dari sini ya. Bisa mengalami autoimun bahkan karena penyakit ini ya. Dan ini perlu diperbaiki, ditambal nih teman-teman ya. Nah, dengan cara apa? Mengatur pola makan ya, pola makan yang sehat. Juga teman-teman konsumsi bone broth untuk memperbaiki dinding usus yang mengalami leaky gut ini ya. Nah, sekarang jadi gelatin dalam bone broth membantu mengatasi kerusakan dinding usus dan meredakan peradangan pada usus ya teman-teman yang sering sakit di pencernaannya. Ini sangat bermanfaat ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengkonsumsi bone broth ini, teman-teman ya? Nah, cara konsumsi bone broth bisa diminum secara langsung ya. Bentuknya cairan, bukan cairan banget sih, cairan kental atau gel gitu ya, seperti jelly, dimakan langsung ya. Itu bisa ya. Atau dicampurkan pada makanan. Nah, saya sarankan nyampurkannya itu bukan di panci waktu masak ya,
Karena ini kan tidak dipanaskan dengan suhu tinggi. Jadi makanannya sudah di piring atau di mangkok, baru bone brothnya tambahin ke situ ya. Nah, di KTP UKM kita berhasil membuat bone broth yang powder ya, dan ini sudah sedang dalam proses paten ya. KTP UKM ya, hak patennya sedang diurus ya, mudah-mudahan sebentar lagi jadi ya. Takaran hariannya untuk bone broth yang cair ya atau yang jelly 100 sampai 300 gram per hari ya, bukan per kali makan ya. Ini untuk jatah sehari. Mau diminum sekaligus boleh, beberapa kali juga boleh, tapi sehari 100 sampai 300. Artinya apa? Kalau teman-teman untuk menjaga kesehatan ya, menjaga stamina itu 100 gram sehari sudah bagus. Tapi kalau teman-teman punya masalah sakit sendi ya atau autoimun ya, itu perlu lebih banyak ya, 200 atau 300 gram per hari ya. Nah, kalau yang teman-teman konsumsi itu bentuknya powder, itu cukup ditaburkan pada makanan ya, 1 sampai 2 sendok makan bone broth powder ya, atau 10 sampai 20 gram per hari ya, bukan per kali makan ya, ini semuanya dosis takaran per hari ya. Jadi ini praktis. Nah, kalau teman-teman makanannya kadang-kala makan di luar dan sebagainya, ya jajan gitu ya di kantor misalnya, ya pakai yang bone broth yang powder ya, karena kalau powder itu bisa dibawa-bawa kemana-mana praktis. Kalau yang cair itu harus masuk ke kulkas ya. Ya bisa juga sih di kantor nyimpen di kulkasnya juga bisa. Kalau nggak dimakan temannya ya, teman-teman itu bisa ya. Nah, ini hasil uji laboratorium bone broth powder ya. Kalau teman-teman lihat ya, ini energinya nih ya, energi dari lemak itu cukup bagus ya, lemaknya sedikit sih ya. Kemudian kandungan proteinnya itu mencapai 55,61% tinggi sekali ya. Jadi kandungan itu kalau tadi kolagen, gelatin itu kalau di lab itu masuknya ke dalam kadar protein ya, karena itu jenis protein ya. Itu lebih dari setengahnya itu adalah tadi itu gelatin, kolagen, asam amino itu ada semua di sini ya. Jadi sangat konsentrat ya teman-teman ya. Ini yang powder ya. Nah, terus ada logam berat yang berbahaya enggak nih? Merkuri, kadmium, arsen, timah, timbal semuanya tidak ada, not detected gitu ya. Jadi ini sangat bagus untuk kesehatan kita ya teman-teman ya. Ini kami lab rutin setahun sekali kita lab ya untuk menjaga kandungan dan kualitasnya supaya tetap bagus. Yang terakhir ini lab tanggal 12 April 2022 ya. Nah, demikian teman-teman yang bisa saya sharingkan, nanti kita bisa tanya jawab lebih lanjut ya. Di sini ada Instagram saya. Kalau teman-teman mau lihat informasi-informasi kesehatan termasuk bone broth ini banyak saya upload di sini ya. Juga kalau teman-teman mau tanya cara bikinnya gimana dengan slow cooker, gimana salad master atau titanium, panci titanium itu gimana ya, dua-duanya saya upload itu di Instagram saya ya, bisa teman-teman follow. Kalau nggak ketemu nanti DM saya, nanti saya kirim linknya ya, dr.edi Kristianto ya. Demikian dari saya. Terima kasih Pak Wawan, saya kembalikan ke Pak Wawan. Baik, terima kasih Dr. Edi. Wah, penjelasannya mantap sekali, detail sekali, mulai dari tadi Dr. sampaikan nutrisi apa aja ya, yang bagus untuk yang ada di dalam bone broth, sampai cara pengelolaannya ternyata benar-benar memerlukan waktu dok ya, sampai ya. Wah, nutrisinya tuh biar dapat bagus itu ternyata bukan waktu yang sangat singkat, tapi memang ya kita mesti bersabar untuk mengolahnya. Dan kemudian tadi Dr. Edi sudah sampaikan ada khasiat-khasiatnya ya, mulai dari memperbaiki kesehatan sendi, itu banyak sekali tuh kalau untuk yang di orang tua kita ya, mungkin dari teman-teman yang udah memasuki usia emas itu sangat perlu sekali itu, sampai untuk orang-orang yang mau rajin olahraga ya, membutuhkan nutrisi yang sangat penting sekali, sampai yang paling menarik adalah bisa tampil awet muda, dan ini adalah keinginan untuk kita semua dok, termasuk saya gitu ya. Kemudian sampai untuk meningkatkan stamina, memperbaiki imun tubuh. Wah, ini sangat luar biasa sekali manfaat dari bone broth. Tadi juga sampaikan bagaimana cara mengkonsumsinya, dan nanti teman-teman kalau yang ingin berminat untuk membeli nanti ada dok ya, jadi untuk penjelasan cara mengkonsumsinya, cara menyimak pasti sudah ada di label kemasannya. Oke. Dan daripada saya banyak ngomong, langsung aja dok ya, ini supaya lanjut bisa sesi berikutnya. Jadi silakan untuk Bu Hermi Winata menyampaikan materinya. Silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam kasih, warahmatullahi terima kasih Dr. Edi terutama. Terima kasih juga Pak Wawan juga, Bu Julika, teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Semoga kita tetap memantau atau menyaksikan webinar ini supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya dengan sempurna. Saya perkenalkan, saya Hermini Winata atau teman-teman biasa panggil saya Dewi ya, tapi boleh apa saja sih silakan. Di sini saya sangat bersyukur pertama karena kenal dengan Dr. Edi. Terima kasih dokter sebelumnya karena kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak sekali di KTB UKM ini. Saya salah satu anggotanya dan mengikuti terus ya sampai semester menuju semester 4 ya sekarang ya dok ya. Kemudian karena salah satunya adalah diajarkan tentang bone broth ini ya teman-teman. Oh ya lupa dok, nanti ada kuis dok ya. Oh iya, oke. Ada kuis, ada hadiahnya juga gitu dok. Nanti saya berikan beberapa pertanyaan. Siapa yang cepat menjawab dengan benar dapatkan hadiahnya gitu dok. Iya, oke. Nah, Moderator boleh nggak Bu jawab Bu? Nggak boleh. itu boleh ya, boleh lah. Yang penting paling Boleh. cepat siapa gitu ya. Jangan. Kita berikan kesempatan buat teman-teman lain aja. Ya. Kemudian kenapa saya tertarik membuat bone broth ini ya karena pertama itu adalah suatu hal yang baru ya. Mungkin teman-teman juga sama gitu ya, baru mengetahui bone broth ini seperti apa, baru kenal sebetulnya sejak di KTB UKM ini. Makanya saya coba untuk mengolahnya gitu. Awalnya sih coba-coba ya. Nah, gimana penasaran gitu ya. Kita kan udah diajarkan sama Dr. Edi cara-caranya bagaimana. Kemudian dan lumayan berhasil gitu. Walaupun memang pertama nyoba tuh masih trial and error gitu ya, karena belum tahu rasanya kayak gimana gitu ya. Terus warnanya seperti apa. Tapi lama-lama karena sering mencoba atau dipraktekkan jadi lumayan lah hasilnya gitu ya teman-teman. Kemudian berikutnya karena ternyata kandungan bone broth ini sangat luar biasa bagusnya ya, terutama untuk penderita autoimun. Saya salah satunya adalah penyintas autoimun ya. Saya punya atau menderita Sjogren syndrome sudah beberapa tahun ini dan kemudian dari autoimun ini ternyata dampaknya luar biasa ke badan saya. Terutama biasanya saya merasakan gejala yang umum ya diderita oleh penderita autoimun, misalnya sendinya sakit, kemudian kulitnya menjadi kering, kemudian agak pelupa juga gitu. Terus karena autoimun kan menyerang juga hampir ke seluruh tubuh ya, termasuk organ dalam, lambung, jantung dan lain sebagainya. Nah, setelah saya coba dan memang manfaatnya luar biasa teman-teman ya. Bisa saya rasakan gitu, kulitnya nggak kering lagi, terbantu lah ya. Jadi kita nggak perlu harus menggantungkan dengan obat kimia. Tapi yang membuat saya senang adalah jadi kita bisa bikin obat kita sendiri atau obat alternatif ya untuk diri kita sendiri gitu. Kita bisa membuatnya, mencobanya otomatis dengan mengurangi pengeluaran biaya gitu ya, atau dengan nilai yang ekonomis gitu. Karena kita bisa atur-atur sendiri untuk konsumsi obat yang akan kita konsumsi ya teman-teman. Nah, karena gejala autoimun ini kan atau penyebab dari autoimun sendiri memang bermacam-macam ya, dan jenis juga bermacam-macam. Saya sendiri pun mungkin dari beberapa gejala yang timbul gitu, kemungkinannya bisa dari makanan terutama ya, makanan yang kita makan atau juga minuman yang kita minum setiap hari, atau bisa jadi dari stres atau karena masalah pekerjaan atau yang lainnya gitu ya, atau juga
karena polusi, dampak polusi ya, bisa menyebabkan timbulnya autoimun. Kalau saya pribadi, yang saya amati itu ya, dari kecil itu saya selalu senang sekali minum susu ya. Susu yang kita tahu tuh dulu tuh merasa wah sehat, bagus gitu ya. Tapi ternyata belakangan saya pribadi baru tahu gitu ya bahwa susu itu berasal dari sapi yang bermacam-macam juga gitu. Nggak melulu ternyata hasilnya belum tentu sehat juga gitu, terutama sapi yang bukan grass fed atau sapi yang diberi makannya dari rumput ternyata susu itu pun mengandung satu zat yang sulit dicerna di lambung. Makanya lambungnya harus dengan kerja keras ya mencerna susu itu. Mungkin salah satunya ya nih. Kemudian enzimnya banyak terkuras. Jadi ketika ada makanan lain itu ya, enzim sudah habis gitu. Enzim sudah habis dan tidak bisa mencerna makanan berikutnya gitu. Mungkin tidak dicerna dengan baik, maka antibodi kita melihatnya sebagai sesuatu yang asing gitu. Maka timbullah autoimun. Salah satunya itulah teman-teman. Makanya dalam pembuatan bonbon ini ya teman-teman, ini saya perlihatkan seperti ini. Bahannya dari tulang sapi yang grass fed ya. Walaupun memang sekarang masih impor, tapi mudah-mudahan ke depannya sudah kita bisa Dok, ternak sendiri ya Dok ya. Ya, betul. Mudah-mudahan gitu ya, karena banyak peminatnya juga untuk masa depannya lumayan bisnis yang luar biasa gitulah. Selain dari tulang yang grass fed, kemudian memakai campuran telurnya juga organik. Ini telur organik. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang punya alergi terhadap telur, ini aman ya. Jadi ini dibuat dengan bahan kualitas yang terbaik lah ya. Khusus saya persembahkan untuk teman-teman semua karena apa? Memang harganya agak lebih tapi aman, tidak ada efek samping dan tidak riskan lah, tidak beresiko ya. Jadi tidak khawatir untuk mengkonsumsinya gitu teman-teman semua. Itu mungkin diantaranya, apalagi ya Dok ya, yang harus saya sampaikan. Jadi sebetulnya untuk cara hidup sehat itu bisa kita lakukan sedari dini ya. Tidak sembarangan makan misalnya, atau minum ya, menghindari MSG, menghindari gula pasir, menghindari tepung gluten, banyak hal. Karena zaman sekarang memang sulit sekali ya kita memilih makanan gitu. Apalagi kalau kita banyak jajan di luar gitu, kita tidak tahu higienisnya makanan di luar itu seperti apa gitu. Makanya saya seringnya bikin di rumah, masak di rumah aja gitu daripada beli ya. Selain lebih ekonomis ya lebih tahu kandungan makanan yang kita makan tuh apa gitu. Itu diantaranya teman-teman. Kemudian apalagi ya Dok ya yang harus disampaikan? Ya. Teman-teman, kemudian saya rutin ya mengkonsumsi bonbon ini rutin setiap hari. Tapi kalau saya seringnya yang berupa jelly atau yang saya campur dengan sayuran gitu ya untuk konsumsi tiap hari gitu. Itu lebih fresh ya. Tapi dengan adanya bonbon powder ini memudahkan kita untuk teman-teman yang jauh pengiriman supaya lebih ekonomis dalam ongkos kirim ya. Jadi disimpan juga bisa lebih lama, kemudian praktis aja gitu, bisa dibawa kemana-mana. Nggak seperti yang jelly bagus sih ya, jelly juga bagus, tapi kita harus menyimpannya di freezer ya, supaya awet dan bisa tahan lama gitu teman-teman. Itu. Apalagi ya Dok? Kalau Dewi udah buat ya, sudah buat yang tadi ya. Itu bisa teman-teman yang lain yang memerlukan bisa beli di Dewi nggak? Atau bisa jadi reseller nggak misalnya? Bisa jadi reseller. Jadi teman-teman hubungi yang mengundang teman-teman siapa. Kalau misalnya membutuhkan bonbon ini, teman-teman bisa hubungi teman yang mengundang. Nanti
bisa hubungi saya gitulah. Terus kemudian juga untuk yang bermitra jadi reseller bisa ya WA saya aja gitu. Dan satu lagi mungkin saya tambahin ya, perubahannya luar biasa dok, teman-teman, setelah saya konsumsi bone broth ini, karena saya berupaya ingin sehat ya, ingin beraktivitas seperti biasa gitu. Saya hidup sehat, rutin mengkonsumsi bone broth dan lain sebagainya, perubahannya ada gitu. Jadi saya nggak terlalu lupa lagi sekarang, udah ada perubahan gitu. Kemudian kulit juga nggak terlalu kering ya, lambung saya juga membaik dok. Jadi bisa makan apa saja. Sebelumnya saya kesulitan untuk makan agak banyak agak susah gitulah. Makanya dulu badan saya kering, kurus gitu ya. Karena makanan yang masuknya sedikit, tapi dengan bone broth ini saya rutin ya, jadi kembali normal. Makan apa saja tidak masalah gitu. Yang penting yang sehat dan bersih ya. Terus sendi saya juga terbantu dok. Jadi lebih lentur, mau digerakin kayak gimana juga udah enak gitu sekarang. Itu diantaranya dok. Dok, untuk kuis kapan ya kira-kira ya? Ya sekarang boleh. Ya. Boleh sekarang, oh ya. Pada teman-teman siap-siap ya jarinya. Ada beberapa pertanyaan ya, jadi ini siapa cepat ya dapat ya jawabannya benar dan cepat gitu. Yang pertama adalah Maaf Bu. Ini nanti langsung diketik ya Bu ya? Langsung diketik kan? aja. Ya. Oke, siapkan dulu jari-jarinya supaya nggak kaku. Ya gitu. Dok, Silakan, mungkin Bu. dokter mau menyumbang satu pertanyaan nggak? Saya ada 2 pertanyaan. Dokter mau menyumbang satu nggak? Gitu. Jadi semuanya 3 pertanyaan. Oh gitu ya, oke. Ya. Saya menyumbang satu pertanyaan ya. Ya. Oke. Yang pertama, pertanyaannya mudah teman-teman ya. Nah, untuk bone broth powder ya, atau bone broth powder ya, teman-teman, itu sehari konsumsinya berapa banyak sih untuk kita konsumsi per hari bone broth powder? Ya, silakan. Udah ada yang jawab. Ya. Oh ya. Wow, Berapa kali ya dok? langsung. Dok, pertanyaannya berapa kali satu hari ya dok ya? Berapa banyak tadi? Oh berapa banyak ya? Oh ya, berapa Berarti banyak ya? Banyak yang betul ini rata-rata. Berarti pada menyimak. Nanti kita tamu dulu jawabannya ya. Ada yang bertugas mencatat siapa? Pak Saya Wawan dok. Ya, saya sudah dok, sudah. Oke Pak Wawan, terima kasih Pak Wawan. Sama-sama. Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua adalah sebutkan 2 bahan utama dalam pembuatan bone broth ini. Ya, silakan teman-teman. 2 bahan saja ya. Spesifik ya. Spesifik jawabannya supaya betul. Tulangnya apa? Telurnya apa? Ya, sudah ya. Pertanyaan ketiga, yang jawab sampai ribuan ini dok. Tapi yang dapat yang saya cepat. harus baca satu-satu nih dok. Tapi yang kan dapat yang cepat ya berarti ya Bu yang ya. cepat yang benar itu Pak Wawan ya. Siap. Pertanyaan ketiga ya teman-teman. Sebutkan salah satu manfaat dari bone broth itu aja. Salah satu aja ya. Ada banyak manfaatnya, salah satu aja. Ya. Sudah 3 pertanyaan. Saya kembalikan ke Pak Wawan mungkin ya. Siap. Terima kasih Bu Hermin, luar biasa sekali untuk pemaparannya ya. Dan langsung saja sambil menunggu teman-teman ini menjawab dari kuis pertama dari Dr. Edi, ya, kemudian kedua kuis dari Bu Hermin, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya, Dok ya, Bu Hermin ya. Dan tadi saya sudah mendata dari teman-teman semua. Saya akan bacakan dari pertanyaan teman-teman yang kirim melalui kolom chat, dan nanti kita beri kesempatan juga buat teman-teman yang ingin bertanya langsung dok ya, boleh dok ya, bisa raise hand ya. Buat yang mau bertanya bisa raise hand. Jadi mohon izin saya akan bacakan dulu untuk pertanyaan yang dikirimkan melalui kolom chat. Nah, ini pertanyaannya menarik sekali nih. Pertanyaan pertama nih,
apa rasanya bone broth cair atau powder? Gurihkah? Kalau dicampur dulu kopi, nanti rasa kopi jadi gurih. Wah, menarik sekali ini. Ya, jadi ini silakan dari mungkin Dewi dari yang Bu jawab. Hermin ya dok ya. Ya, Dewi. Bisa Ya. Bu Hermin bisa menyampaikan apa rasanya bone broth cair dan bone broth yang powder. Oke, baik. Terima kasih Pak Wawan. Rasanya sih kalau belum ditambah garam ya tawar aja gitu, tawar dan gurih gitu ya. Cuma untuk supaya kitanya lebih enak mengkonsumsinya ya, supaya nggak bosan juga, supaya ada apa namanya semangat gitu ya. Kalau ada rasanya kan enak ya, tambahin garam sedikit tanpa ada apa namanya, tanpa ada pewarna lain, tanpa ada perasa lain, tanpa MSG. Garam aja udah gurih itu Pak Wawan, teman-teman. Cukup dengan garam aja. Jadi rasanya gurih dan asin sedikit gitu. Demikian. Mantap. Ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu kalau masak pakai MSG ya, jadi jangan pakai MSG, pakai bone broth saja. Ini udah gurih, sehat lagi ya. Itu betul teman-teman. Ya. Mantap. Nah, tadi ada yang tanya nih kalau misalnya sampai dicampur kopi, kira-kira apa kopinya jadi gurih ya? Wah, ini jadi peluang baru nih, bisa buka usaha kopi gurih ini Bu ya. Bone broth rasa kopi, ya. Memang, tapi kalau mungkin kalau kopi jadinya agak ya tergantung selera sih. Kalau demen nggak apa-apa, silakan aja bebas kok. Mau ditambah susu, mau ditambah apa yang lain silakan. Kalau demen, ya. Mantap. Jadi mau ditambahkan ke minuman atau makanan apapun bisa ya Bu Hermin ya. Bebas sih. Ya, bebas. Sip. Oke, untuk saya lanjutkan pertanyaan kedua ya. Nah, tadi ada yang tanya, apakah tadi ada cara membuatnya? Oh, ada yang menanyakan cara membuat, Dok. Mungkin tadi Dokter tidak memberikan tutorial ya. Ya, nanti di Instagram ada, Pak. Oh, ya. Nanti yang ingin melihat proses pembuatannya seperti apa bisa yang cair ya. Yang cair itu ada di Instagram Dr. Edi ya, Dok ya. Ya. Ya, nanti Dr. Edi bisa ketikkan di kolom chat untuk IG-nya Dr. Edi. Tadi mungkin ada yang terlambat, belum mengetahui karena tadi IG Dr. Edi disampaikan di akhir acara ya, seperti itu. Nah, ini kemudian ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan. Apakah bone broth itu boleh untuk usia anak 1 tahun? Nah, ini menarik sekali nih. Barangkali dari Bu Hermin atau Dr. Edi bisa bantu jawab? Oh ya, dari saya boleh. Jadi itu mulai dari umur 6 bulan udah bisa. Oh, 6 bulan sebagai makanan tambahan. Makanan suka dipakai sebagai makanan pelengkap ASI, MFASI gitu ya. Seperti bisa diberikan. Bisa Dok ya. Tidak ada masalah ya, karena kan kadang-kadang anak balita itu masih sensitif untuk pencernaannya seperti itu ya, tapi tidak masalah. Oke. Nah, ini sambil kita sambil saya bacakan untuk berikutnya. Ini ada yang sudah raise hand, Dok. Ini ada Ibu. Saya buka ini ya. Saya buka. Ada Terry ini Bapak atau Ibu ya. Silakan. Saya buka supaya teman-teman bisa unmute juga ya. Iya. Ya, silakan. Selamat malam. Nama saya Terry, Ibu-ibu. Oh ya. Terima kasih. Saya dari dulu sebenarnya sangat percayalah sama kaldu gitu ya. Tapi sekarang ini saya juga lihat bahwa mungkin selama ini saya bikinnya salah. Saya bikin pakai pressure cooker. Itu sebenarnya perbedaannya apa, atau misalnya berarti selama ini saya bikin yang nggak ada gunanya atau gimana gitu ya Pak ya Dok ya. Terus saya juga pernah bikin dengan api kecil tapi mungkin nggak sampai 12 jam itu pakai itu kulit udang gitu. Jadi saya selalu nggak pernah buang kulit udangnya, selalu saya bikin lagi. Itu bisa juga atau bagaimana ya? Dan yang terakhir adalah pertanyaan saya mengenai ada sayur, bawang, dan sebagainya. Kalau bawang putih sama lengkuas sama apa bumbu-bumbu rempah oke saya. Tapi kalau sayur, saya merasa kok kayak ada banyak yang bilang sayur justru membuat sayur sebenarnya kalau dimasak lama gizinya jadi hilang. Itu seperti gimana gitu? Terima kasih. Oke, makasih. Ini mungkin saya bantu jawab ya. Jadi Bu Terry, yang pertama mengenai alat yang digunakan ya.
Jadi alat yang digunakan tidak boleh pressure cooker sih, nanti malah rusak nutrisinya, gitu ya. Jadi digunakan saya pakai dua ya. Pertama slow cooker, karena slow cooker itu cukup terjangkau harganya ya. Itu. Tapi kalau mau bikin yang benar-benar high class gitu ya, itu pakai ini. Saya punya juga panci titanium ya. Ya, itu pakai panci titanium ya. Salad Master ya, itu hasilnya bagus sekali juga ya, dan dapatnya lebih banyak gitu ya. Nah, jadi tapi jangan pressure cooker gitu. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan kedua ya, tadi mengenai sayur gitu ya. Nah, sayur itu akan rusak nutrisinya pada pemanasan tinggi gitu. Tapi kalau atau pakai pressure cooker rusak juga nutrisinya. Tapi kalau pemanasannya rendah, kayak bone broth itu meskipun lama ya masaknya tuh suhunya sangat rendah tuh, begitu ya. Nah, itu nutrisinya masih terjaga ya, seperti itu. Dan ada beberapa orang yang menambahkan sayur-sayuran itu juga boleh untuk menambahkan seratnya, itu juga boleh ya. Nah, seperti apa namanya zucchini ya, kayak itu juga bagus ya. Nah, kemudian yang ketiga apa ya, saya lupa tadi yang ketiga. Atau masih ada nggak? Bu Terry, tadi ada pertanyaan ketiga apa dulu? Terlewat ya? nggak? Mungkin ada yang terlewat. Kulit udang katanya, apakah boleh Oh iya, juga, Dok? Ya. oh iya betul Mina. Oke, makasih. Ya, jadi kulit udang bisa ditambahkan. Itu banyak mengandung gelatin, kolagen juga cukup banyak di situ ya. Jadi kulit udang boleh dikasih, kulit ikan juga boleh dikasih ke situ. Gitu. Jengger ayam juga bisa. Dia banyak mengandung asam hyaluronat, itu bisa masuk ke situ juga. Ya, itu bisa ditambahkan. Kamu punya kita halus itu, kawa. Ya kita harus benar. Slow cooker kita tuh 2 biji tulang babi aja sama itu banyaknya kan dikitan. Makanya mungkin bukan pertanyaan kali ya. Dari ke bawah. Oh, nggak ada dok. Ya, okay. Mungkin bisa tolong di mute lagi dok, teman-teman semua ya. Biar saya bisa bacakan untuk pertanyaan berikutnya ya. Bentar, oke. Ya, saya sudah mute lagi. Ya, silakan Pak Wawan. Pak Wawan di-unmute dulu. Wah, maaf dok, saya juga kan unmute ini. Saking asiknya. Oke dok, ini tadi ada pertanyaan untuk Dr. Edi ya. Kalau bone broth powder campurannya dengan telur, kalau ada yang alergi telur, apakah bisa dicampur dengan terigu? Nah, ini dok pertanyaannya dok. Oh ya, oke. Nah, teman-teman kalau kenapa sih pertama yang alergi telur ya? Kenapa sih orang alergi alergi telur gitu kan? Nah, sebetulnya teman-teman yang kebanyakan bikin alergi itu bukan unsur di telurnya itu secara langsung, tapi di pakan ayamnya. Karena rata-rata pakan ayam itu mengandung tepung ikan, dan dalam prosesnya menghasilkan histamin yang itu menyebabkan alergi, teman-teman ya. Jadi kalau apa namanya tidak dikasih tepung ikan, ya tentunya tidak menyebabkan alergi, teman-teman ya. Nah, ada satu telur ya, itu imun egg namanya ya, imun egg. Itu kalau teman-teman membutuhkan itu bisa atau H2 ya, atau imun egg ya, itu bisa beli di klinik Samasta ya, Samasta Integrated Medical Center. Nanti kalau membutuhkan bisa hubungin Instagram saya atau nomor WA saya. Nanti saya kasih nomornya ya. Itu Pak ayam yang makanannya itu dengan biji-bijian tanpa tepung ikan. Dan itu memang kualitasnya bagus, dan orang yang alergi pun makan itu kebanyakan nggak alergi gitu ya, dan itu sangat sehat nutrisinya. Nah, kalau nggak salah Dewi juga pakai telur itu ya untuk campuran bone broth-nya ya. Dewi bisa di-unmute. Bu Hermin masih di mute. Bu Hermin masih di mute. Bu Hermin masih di mute, Bu. Bisa di-unmute dulu.
Ya, maaf sebentar. Saya pakai telur yang H2 ya itu dok, yang apa namanya Ya, aman untuk penderita autoimun ya atau betul. alergi gitu. Ya, nah itu telur itu bagus ya, H2E atau Imun Egg ya. Mm. Itu yang dipakai di produk bone brothnya Dewi kan ya. Ya, Jadi kalau yang aman, alergi aman. Ya, aman. iya. Oke, aman ya. Siap. Nah, ini langsung saja kita pertanyaan berikutnya ya. Wah, ini ada kaitan dengan patah tulang ini. Saya patah tulang, paha. Apakah bisa untuk mempercepat penyembuhan? Nah, ini maksudnya apakah bone broth ini bisa untuk mempercepat penyembuhan? Ini barangkali untuk Dokter Edi ya, jelasnya. Ya, ya betul. Ya, itu saya sarankan itu konsumsi ya. Kalau yang powder 2 sendok makan per hari. Kalau yang apa namanya yang jelly atau yang cair itu 200 sampai 300 gram sehari untuk yang patah tulang. Berapa lama? Paling sedikit 3 bulan. Itu waktu yang dibutuhkan untuk penyembuhan tulang ya. Bukan berarti sembuhnya baru 3 bulan, enggak, teman-teman ya. Tapi makan bone brothnya minimum 3 bulan untuk yang patah tulang. Ya. Oke, siap. Jadi itu mesti konsisten dok ya untuk mengonsumsinya ya. Jangan nanti ini hari pertama minum mengonsumsi, kemudian hari kedua mengonsumsi, hari ketiga keempat lupa gitu kan. Harus rutin. Ya, harus rutin. Oke. Nah, wah ini ada tanya lagi nih, masih sama dengan tadi. Kalau untuk yang cara membuatnya sama bahan-bahannya nanti bisa melihat di IG Dr. Edi ya. Sudah disampaikan seperti itu. Oh ya, ini ada yang menanyakan untuk nomor HP pembicara tadi, Bu Hermin sudah, nanti Dr. Edi juga bisa menyampaikan nomor HP. Oh ya, saya ketik di kolom chat ya. Oke. Nah, ini sambil menunggu Dr. Edi chat ini, ada yang menanyakan, ini pertanyaannya seputar kesehatan. Barangkali ini nanti bisa dibantu Dr. Edi juga. Mau tanya, ini untuk Ibu, untuk Bu Hermin nih. Mau tanya Bu, bagaimana dengan penyakit asam urat dan kolesterol? Apakah tidak masalah? Maksudnya kalau mungkin mengkonsumsi bone broth itu kalau untuk yang punya penyakit asam urat dan kolesterol itu apakah jadi masalah atau tidak? Ya. Ini kan kandungan bone broth ini kan apa namanya kolesterolnya rendah sebetulnya, jadi aman. Kemudian untuk asam urat juga, dok mungkin Dokter Edi lebih bisa menjelaskan sih kalau ini. Oke. Untuk penyakit asam urat ini masih termasuk oke ya dengan takaran yang tadi, nggak masalah. Tapi mungkin gini, kalau penyakit asam uratnya itu disebabkan karena penyakit ginjal, misalnya gagal ginjal, ini nggak boleh diberikan bone broth-nya. Jadi bone broth tidak boleh diberikan ke orang-orang yang mengalami gagal ginjal, yang kreatinin dan ureumnya tinggi, ya itu nggak boleh. Bukan hanya bone broth, makanan-makanan yang berprotein tinggi juga nggak boleh, daging terlalu banyak itu juga nggak boleh untuk yang gagal ginjal. Kira-kira begitu ya. Oke, baik dok. Nah, ini untuk pertanyaan berikutnya. Bagaimana untuk yang kena stroke? Apakah boleh mengkonsumsi bone broth? Ya, oke. Yang kena stroke boleh konsumsi bone broth karena ini akan membantu kekuatan otot-ototnya gitu ya. Meski juga dia akan membantu untuk memberikan nutrisi ke saraf-sarafnya. Jadi itu boleh. Apalagi ada omega 6-nya juga omega 3-nya di dalamnya memperbaiki sirkulasi darah. Jadi boleh diberikan. Oke. Ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ini saya bacakan. Bagaimana dengan masakan khas Indonesia? Misalnya masakan Palembang ada pindang tulang atau pindang ikan. Apakah masakan tersebut sama dengan bone broth? Wah, ini katanya masakan nih. Enak juga nih dok nih. Iya, oke. Ya, itu memang dimasak dengan tulangnya, ya. Tapi itu bukan bone broth karena bone broth itu membutuhkan pemasakan yang lebih tinggi dengan jumlah air yang lebih sedikit, ya. Itu disebut dengan meat stock, ya, meat stock namanya. Tapi tetap bermanfaat, ya. Oke. Nah, sambil nanti saya menunggu untuk pertanyaan dari kolom chat. Barangkali ada teman-teman di sini yang ingin langsung bertanya, silakan raise hand. Nanti bisa langsung menyampaikan pertanyaannya melalui mic. Oke, sudah ada Ibu Puji Rahayu. Silakan dok, Ibu Puji Rahayu.
Oke. Ya. Jadi, saya buka dulu ya. Ya, Oke, silahkan. Teman-teman bisa unmute kalau mau bertanya. Oke, ya, silahkan. Dokter mau bertanya, itu untuk pemilihan tulang sapinya itu kalau kan tulang sapinya itu harus yang dipakan sama rumput ya dokter. Kalau yang di pasar itu gimana? Oh iya, mungkin tanya sama abangnya, Bang, ini grass fed atau enggak gitu. Tapi biasanya abangnya nggak tahu. Kebanyakan Ya, nggak tahu. jadi gini sih, itu tetap bermanfaat bone broth-nya. Cuman memang yang dikhawatirkan kalau sapi itu banyak mendapatkan antibiotik dan hormon, dan juga pakan tambahan yang berpengaruh ke tulangnya itu, yang masuk ke tulangnya itu yang dikhawatirkan. Tapi manfaat bone broth-nya menguatkan sendi dan sebagainya, tulangnya tetap bermanfaat. Tapi ada baiknya kalau bisa yang grass fed. Adanya cuma dicari dokter. Iya, Bu Puji di mana? Di Semarang. Di Semarang. Oh iya sih, di Semarang kayaknya agak sulit. Ya nggak apa-apa sih Bu, mungkin sekali-sekali pakai yang itu. Sekali-sekali beli aja dari yang Dewi punya, yang grass fed certified. Pertanyaan yang dokter, itu apa? Dari itu kan disimpan di freezer, itu kan didiamkan biar dingin. Terus nanti kalau kita mau campurkan ke makanan, tinggal yang makanan direbus itu tinggal dicampurkan gitu ya? Iya, jadi waktu disimpan di freezer itu kan bisa tahan 5-6 bulan ya di freezer. Itu Bu Puji, ini kan yang cair ya ceritanya ya. Itu sebelum dimasukkan ke freezer, udah dimasukkan ke dalam wadah plastik clip yang food grade atau dalam botol ya, kecil-kecil, 100 atau 200 gram. Jadi waktu diangetin nggak semua sepanci gitu kan, tapi yang sesuai kebutuhan itu yang diangetin. Nah itu yang dimasukkan dalam makanan. Iya. Untuk autoimun itu sekitar 200 sampai 300 ya dokter? Iya betul, 200 sampai 300 gram. Kalau badannya kecil langsing kayak Bu Puji 200 kayaknya cukup. Ada. Kalau yang agak gedean 300 gitu ya. Masuk rumah sakit lagi ya dokter. Ya sudah dokter, terima kasih. Ya sama-sama Bu Puji. Oke, ada lagi? Kita beri kesempatan lagi untuk yang bertanya langsung. Silakan raise hand sebelum nanti saya bacakan dari pertanyaan teman-teman semua yang ada di kolom chat nih. Oke, silakan Ibu Maria Frida Kristiana. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Saya sangat tertarik dengan pembuatan bone broth ini, dengan manfaatnya, karena saya juga penderita autoimun. Udah. Nah, saya tinggal jauh di Maluku, di Pulau Seram. Bagaimana saya bisa mendapatkan ini atau bisa membuatnya gitu. Tadi kalau yang tadi penjelasan dokter, saya tadi agak terlambat. Kalau dengan panci titanium itu seperti apa ya dok? Maaf, saya orang di kampung jauh nih dok. Ya itu ya Bu, kalau panci titanium itu kalau di Indonesia namanya salad master ya. Nanti kalau Ibu perlu saya bisa kenalkan ke yang menjualnya. Itu agak mahal, jadi jarang orang yang mempunyai itu. Tapi kalau punya itu bagus. Tapi Ibu juga bisa menggunakan ini slow cooker. Oh, slow cooker. Itu lebih murah. Paling dengan 400.000 sudah bisa bikin gitu ya, yang slow cooker. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya mau lihat dulu yang sudah jadi kayak apa, yang itu bisa hubungin Dewi. Nanti Dewi bisa kirimkan. Oh iya. Oh ya dok, mau tanya dok, kalau di Pulau Seram ini sapi itu makan rumput, tapi perumputnya apa saja itu? Maksudnya rumputnya apa saja yang ada di lapangan itu dimakan, jadi nggak makanan yang rumput khusus gitu. Apakah itu baik juga dok? Oh ya betul. Jadi kalau kriteria yang grass fed itu artinya memang semua sapi makan rumput ya. Tapi kalau yang grass fed itu artinya sapinya 100% makan rumputnya. Yeah. Jadi dia tidak dikasih pakan tambahan, biasanya dari pelet itu ya, itu nggak dikasih. Terus yang kedua,
itu yang dimakan dalam kriteria grassroots itu adalah rumput yang tidak disemprot dengan herbisida. Herbisida tuh yang suka Roundup gitu ya misalnya ya. Itu nanti akan sapinya sih nggak langsung keracunan kalau jumlahnya kecil, tapi itu akan terbawa di tulangnya. Gitu, Terima kasih dokter, karena di sini memang sapinya makan rumput memang tidak ditambahin makanan apa-apa, bahkan oleh pemiliknya sering dibiarkan begitu cari makan rumput sendiri gitu. Jadi rumputnya apa saja, tidak secara rumput khusus untuk sapi begitu. Oh, enggak apa-apa, itu termasuk juga. Enggak apa-apa. Oh iya. Terima kasih dokter. Iya. Baik, terima kasih Bu Maria Frida Kristiana. Kita lanjutkan ya untuk pertanyaan berikutnya, Dok. Kalau pakai slow cooker, di tombol apa yang low ya? Apa bukan cook? Wah, ini katanya udah teknis nih. Ini ada dok ya penjelasannya dok ya? Ada, di Instagram saya ada. Ada dok ya, oke. Jadi silakan teman-teman bisa melihat langsung gimana sih proses pembuatannya, tekan tombol mana, apa saja yang perlu dimasukkan, dan urutannya itu semuanya ada di situ semua. Nah, ini menarik sekali dok, ada pertanyaan dok. Mau tanya, ini ke Bu Hermin aja nih. Mau tanya, kalau buat bone broth, kepala ayam dimasukkan atau tidak ya? Silakan Bu Hermin. Kepala ayam ya, memang kepala ayam mengandung tulang juga ya, Ibu. Siapa Ibu atau Bapak ya? Bisa aja sih sebetulnya dibikin kaldu gitu ya. Tapi kalau ingin kita banyak manfaat dari tulangnya, ya tulangnya dimasukin gitu Bu. Mungkin dari kakinya atau tulang yang lainnya gitu. Bisa aja sih Bu, dari kepalanya mungkin nggak sebanyak dari tulang kali, karena kan tulang kepala agak sedikit ya. Kebanyakan ada daging, ada kulit dan lain sebagainya. Bisa aja sih Bu. Demikian. Oke, baik. Makasih Bu Hermin untuk penjelasannya. Nah, ini saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Kalau memasaknya pakai gerabah, bagaimana dokter? Atau alat masak dari tanah, maksudnya tanah liat kali ya, seperti itu. Mungkin dokter bisa sampaikan kalau proses yang seperti itu kira-kira bagaimana dok? Ya, dari gerabah sebetulnya bisa. Cuman suhunya harus dikontrol tuh. Tidak boleh melebihi 90 derajat Celcius. Jadi kalau slow cooker itu kan tujuannya mengontrol suhu. Kalau slow cooker itu terbuat stabil. Slow cooker itu terbuat dari keramik. Tapi ada juga slow cooker yang dari gerabah. Jadi sebaiknya ada pengontrol suhunya. Apalagi masaknya kan lama tuh. 36 jam, 48 jam gitu. Iya. Itu perlu ini dok ya, perlu benar-benar dijaga dok ya, supaya kalau enggak nanti takutnya rusak jadi itunya. Rusak tuh ya. Ya, betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Ada kaitan dengan penyakit diabetes. Jadi biar saya ada beberapa pertanyaan, saya rangkum saja dok nih. Bagaimana jika dikonsumsi oleh pasien yang mempunyai penyakit diabetes? Nah, kemudian manfaatnya apa sih bone broth itu untuk diabetes? Nah, mungkin dokter Edi bisa bantu jelaskan. Ya, oke. Pada diabetes itu kan yang terganggu sirkulasi darahnya ya. Jadi sirkulasi darah ke organ-organ itu terganggu, sehingga kalau misalnya luka pun lama sembuh, otot-ototnya mengkerut. Jadi memberikan nutrisi yang tinggi supaya dalam seandainya terjadi sirkulasi darah terganggu, nutrisi yang baik tetap bisa masuk ke situ. Terus yang kedua, di bone broth ini juga banyak mengandung kolagen ya. Itu untuk memperkuat dinding pembuluh darah. Ya, sehingga suplai darah tetap bisa berjalan dengan baik ya. Berarti mesti gitu dok ya, tentu syaratnya benar-benar kita perhatikan dok ya. Ya, betul. Oke. Ini masih ada hubungan dengan penyakit nih. Dokter, kalau untuk persendian pada kaki, bone broth harus dikonsumsi berapa lama dengan dosis berapa banyak, khususnya untuk bone broth yang powder. Terima kasih. Oh ya, kalau yang powder biasanya pada lutut ya, kalau yang paling banyak tuh, atau panggul atau lutut, itu dikonsumsi 2 sendok makan per hari atau 20 gram ya. Tapi kalau yang cair itu 200 sampai 300 gram. Kalau yang setelah pada panggul atau lutut. Ya, baik dok. Terima kasih. Nah, ini ada
Yang raise hand lagi, Dok, dari Ibu Lydia Barbara, silahkan. Jadi bisa bantu untuk unmute dulu, silakan, Bu Lydia. Ya, selamat malam dokter. Selamat malam, Bu Lydia. Dok, saya mau tanya nih, kan itu Ya. bone broth ini bagus untuk yang penderita autoimun. Tapi Ya. ternyata kan autoimun itu ada macam-macam ya dok ya gitu Ya, loh. Jadi betul, ada beberapa yang tidak boleh gitu loh. Nah, maksud saya yang apa aja sih dok yang nggak boleh pakai bone broth yang penderita autoimun dok? Oh iya, sebaiknya kalau autoimun itu menyerang ke ginjal, ini jangan dikasih dulu kalau ada masalah dengan ginjalnya. Tapi kalau selebihnya itu rata-rata boleh sih. Oh ya. Jadi hanya yang ada gangguan di ginjal aja ya dok yang nggak Ya. boleh ya? Iya, betul. Ada autoimun yang menyerang ke ginjal, ada juga. Oke, tapi kalau semua autoimun yang tidak menyerang ginjal aman ya dok? Aman, sangat aman. Oh iya, baik. Makasih ya dokter. Ya. Oke, untuk teman-teman ada yang ingin bertanya lagi langsung dengan Dokter Edi dan Bu Hermin. Di sini ada ini Pak Wawan, ada Bu Teti ya. Bu Teti dari Papua ada. Bu Teti. Oh ya, halo Bu Teti. Bu Teti ini juga membuat dulu sakit lutut, sekarang sakit lututnya sudah sembuh ya. Iya. Iya dok, iya, amin. Oh ya, Bu Teti sharing pengalamannya. Bisa bikin bone broth sendiri, dikonsumsi sendiri. Bu Teti bisa cerita kapan dulu sakit lutut terus apa yang dirasakan sekarang? Iya dok. Maaf ya nggak open kamera ya. Oke. Tidak apa-apa Ibu. Jadi saya dulu lutut saya itu kalau saya duduk mencuci, kalau mau berdiri setengah mati. Nah terus waktu Dokter Edi datang ke Timika, kami praktek bone broth ini, terus saya konsumsi, puji Tuhan sudah bisa sampai sekarang nggak terganggu lagi lutut saya, sudah gampang ya duduk, langsung berdiri sudah gampang. Iya. Makasih Bu Teti. Nanti kita ketemu lagi ya di Timika ya. Oke dok, makasih dok. Atau Dewi mau kita ajak ke Timika? Ayo, siap. Kapan dok? Udah nantang ini. Ayo siap berangkat. Pengen ke sana. Ke sana ya. Iya. Ya, oke Pak Wan. Oke, saya lanjutkan dok ya untuk pertanyaan berikutnya. Ini, oh ya, apakah ini aman ya untuk usia sudah 80-an? Maksudnya sudah usia 80 tahun, punya riwayat jantung, kolesterol, asam urat juga, terus kemudian orangnya mungkin gemuk seperti itu dok. Mungkin bisa dokter sampaikan. Oh iya, aman, Pak, aman. Jadi pada penderita jantung ini bisa dikonsumsi juga, aman kok. Oke. Tapi sebaiknya kalau penderita jantung memang jangan gemuk sih. Tapi ini tidak bikin gemuk enggak gitu. Iya. Oke. Nah, silakan dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau silakan untuk raise hand. Oh ya, sorry tadi yang untuk usia lanjut 80 tahun pun aman. Aman dok ya. Nah, justru sangat diperlukan. Untuk takarannya sendiri tetap sama dok ya? Sama ya, kalau nggak ada masalah kesehatan yang serius, 1 sendok makan sehari. Pondok ya. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan Pak Wan, gimana cara belinya katanya? Oh iya, maaf. Ya, mungkin ke Dewi kali. Nah, ini bagaimana cara belinya, ini bisa nanti menghubungin ke ibu. Mengundang. Ya, teman-teman bapak ibu yang mengundang ya. Silakan nanti bisa langsung menghubungi bapak ibu yang tadi mengundang. Nah, saya dok. Oh, ada yang ingin? Silakan. Ya. Ning Toding. Ya, dok, terima kasih dokter. Saya tidak bertanya, cuman saya mau menceritakan pengalaman. Oke, Saya membuat, tapi saya juga konsumsi karena saya juga ingin manfaatnya bagaimana, gitu ya. Nah, setelah saya lihat-lihat gitu di flyernya itu ada glukosaminnya ya dok. Ya. Nah, kebetulan juga anak saya itu ahli gizi dan dia tugasnya di PBSI, jadi ngurusin atlet.
Nah, atlet itu dikasih tablet glukosamin, Dok. Gitu. Jadi saya tambah, oh yakin gitu ya. Nah, itu. Terus selanjutnya juga saya itu dulu, Dok, konsumsi alprazolam. Iya. Karena tidur saya terganggu gitu ya. Karena dulu saya kan merawat pasien gitu ya, merawat suami. Nah, ini sudah beberapa hari saya konsumsi Bondrot terus kan, Dok. Saya sudah lepas, Dok. Saya sudah tidak pernah pakai alprazolam dan saya nggak tahu sudah bangun pagi gitu, Dok. Oh ya, alprazolam itu teman-teman yang belum tahu itu ya untuk bisa tidur nyenyak ya. Ya, ya walaupun dosisnya kecil, Dok. Saya 0,25 itu masih saya bagi lagi karena saya sebetulnya ingin lepas, Dok. Saya nggak ingin pakai gitu ya, tapi nggak bisa-bisa gitu ya, gitu. Nah, setelah saya konsumsi Bondrot ini, ya mungkin sudah seminggu kali saya. Saya pakai, terus saya rutin, terus ya, dan saya pakai sudah 2 bulan ini. Memang ngilu-ngilu juga nggak ada, memang saya gitu ya. Itu ya gitu, Dok. Tahu-tahu tidur, tahu-tahu bangunnya sudah pagi. Jadi betul-betul itu membuat rileks. Iya, betul, betul. Wah, selamat ya, Bu. Iya, Buning. Iya, terima kasih. Oh, teman-teman yang punya masalah tidur ya, itu dikonsumsi malam hari ya, itu akan sangat. Iya, betul, malam hari. Dan iya betul, itu glukosamin itu dipakai untuk atlet. Atlet, betul. Ya, betul. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Buning. Tunggu ilmu yang luar biasa ini dari dokter ini. Ya, makasih. Sangat bermanfaat sekali ya, Buning ya. Sangat bermanfaat. Luar biasa. Bersyukur sekali kita ada Dokter Edi. Ya, senang sekali Bu dengan kabarnya. Semoga Ibu sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Oke, saya bacakan Dok ya untuk pertanyaan berikutnya. Nah, ini masih ada hubungan dengan seputar lutut ini katanya. Ini memang katanya topik yang sangat bagus sekali ini. Kalau untuk sakit lutut seperti pekapuran yang kata dokter harus operasi, apa bisa sembuh dengan minum ini? Dan kira-kira berapa lama minumnya untuk bisa dapat manfaat kesembuhan agar untuk lutut agar tidak operasi lagi? Kira-kira bagaimana, Dok ya? Oh iya, oke. Terima kasih pertanyaannya, teman-teman. Untuk yang mengalami masalah dengan lutut, itu Bondrot memang sangat bermanfaat ya. Jadi itu dikonsumsi paling sedikit 3 bulan. Ya, bisa konsumsi 200 sampai 300 gram yang cair. Kalau yang Dewi punya cukup 2 sendok makan per hari ya, ditabur-taburin di makanan itu enak sekali ya. Nah, terus dicari juga penyebabnya kenapa ini bisa muncul berkali-kali gitu ya teman-teman ya. Apakah overweight, berat badannya berlebihan, itu bisa ya. Terus apakah ada penyakit-penyakit lain yang menyebabkannya itu, misalnya apakah itu ada autoimun ya. Ada rematik mungkin ya dan sebagainya. Tapi kalau memang semuanya oke, nggak ada masalah, hanya masalah di tulang yang aus aja, itu Bondrot ini sangat bermanfaat. Ya. Oke, makasih Dok untuk penjelasannya. Ya. Nah, saya akan lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya. Kalau untuk bentuk jelly, ini konsumsinya apakah boleh dipanaskan sampai bentuk cair atau kuah kaldu? Mungkin tadi kan bentuknya seperti jelly Dok ya. Itu apakah boleh kalau dipanaskan sampai berbentuk cair atau jadi sebuah kuah kaldu seperti itu? Iya, dikukus Pak. Oh, harus dikukus Dok ya? Dikukus. Untuk mencairkannya dikukus, tapi nggak boleh direbus langsung. Kukus ya. Ya, ya. Kenapa Dok? Maksudnya apakah akan mengurangi dari ininya? Iya. Kalau direbus langsung panasnya sangat tinggi tuh. Jadi dikukus itu bisa. Nggak boleh juga taruh di microwave. Oh, nanti rusak nutrisinya meskipun cepat gitu ya. Jadi paling bagus dikukus. Ya, ya, baik. Itu kukusnya perlu waktu berapa lama Dok? Karena kan khawatirnya nanti. Iya, sampai mencair aja. Sampai mencair saja sudah langsung bisa di ini ya. Ya. Oke. Baik, ini masih ada pertanyaan lagi. Nah, ini pertanyaannya masih menyangkut dengan para peserta yang masuk di usia emas ini. Ibu saya usia 74 tahun. Jika hawa dingin, tulang sakit, dan lain-lain, apakah aman Dok ya? Maksudnya dengan mengonsumsi
bone broth. Ya, aman. Itu bagus nih hasilnya nanti. Sebaiknya segera diberikan. Oke. Siap. Dokter, saya dong. Oh iya, Ada teman silakan. saya, Dok. Kanker tulang, bukan kanker tulang, keropos tulang di pinggul, Dok. Terus dia makan vitamin D. Kalau makan itu nggak apa-apa, Dok, double nggak? Nggak apa-apa, Bu. Boleh. Iya, vitamin Boleh. D, glukosamin gitu dia minum nggak apa-apa, Dok. Nanti Nggak double apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh. Tetap boleh diberikan. Boleh ya, Dok. Bahkan kalau vitamin D saja tanpa tambahan nutrisi dari tulangnya, hasilnya nggak sebagus kalau dicampur sama bone broth. Oh gitu ya, Dok. Oke. Ya, Bu Neni. Jadi ntar saya bilangin aja teman saya. Ya. Saya apa dia untuk sedih masih kosong. Oke, wah ini banyak sekali dok. Ada yang ingin bertanya, silakan. Kita beri kesempatan untuk Pak. Ini Daniel Hontong dari Palu, silakan. Silakan di unmute. Daniel Hontong dari Palu. Mungkin. Ya, shalom. Shalom. Aduh, sebentar. Ada dua artinya device, ada feedback Pak. Mungkin mencari tempat yang ini Pak, jangan terlalu dekat. Mungkin ada buka dua device, ya, jadi berdekatan dan menggunakan video. Mungkin ya silakan dilanjut dulu Pak, saya atur dulu. Oke. Ini pertanyaannya ada yang resen dari Fuji Kartika Asih Ginting, silakan. Iya, shalom. Ya, halo. Pak Wawan, terima kasih. Pak Dokter Edi, sahabat saya, apa kabar Pak? Baik, Bu Fuji. Ya, udah lama kali lihat Bu Fuji nih. Iya, Bu Fuji dari Jakarta ya. Bu Dewi, ketemu ya. Ya, sekali lagi minta maaf Pak Dokter Edi, masih sedemikian lah. Dengan beberapa hal, jadi saya sudah dekat dengan wilayah rumah produksi UKM kita Pak, tapi memang beliau sudah welcome, terbuka untuk kita. Hanya saya masih mendampingin anak saya masuk ke kuliah online dan juga kerja. Jadi nanti ya Pak, nanti saya dan suami datang ke tempat Bapak lagi. Siap ditunggu. Jabodetabek menunggu Bapak deh. Ya. Oke. Izin ini mau bertanyanya begini. Kemarin ada waktu saya khotbah di salah satu Zoom, kemudian ada doa kesembuhan. Selesai itu berlalu sudah. Ada 3-4 kali ibu ini usia 74, suaminya sekitar 75, anak-anaknya semua di luar negeri. Jadi dengan kondisi beliau berdua itu cerita bahwa tolong Bu Puji tanyakan pada teman-teman yang bisa memberikan solusi gitu. Nah, jadi ini atas izin beliau saya harus mencari solusi untuk apa yang dirasakan begitu. Jadi beliau udah cerita ke banyak pendeta atau bahkan orang yang pernah mungkin tahu makanan sehat begitu ya. Kondisinya itu kesulitan untuk tidur Pak Dokter Edi, Bu Dewi. Kemudian beliau bilang kalau bangun pagi seringkali kepalanya sakit sampai dibentur-benturkan ke dinding gitu, atau minimal dipukul-pukul begitu. Nah, berikutnya tulang itu baik pinggul maupun lutut sudah dibawa ke dokter, ada yang dokter bilang itu pengapuran, ada yang bilang pengeroposan. Ini gimana Bu Pendeta Puji gitu ya ngomongnya ke saya. Nah, saya sendiri karena nggak tahu hasil cek dokternya, saya bilang saya pilih mendengarkan. Untuk yang perkara doa saya bantu, tapi kalau perkara tentang bagaimana solusinya sehingga bisa tidur nyenyak, terus kepastian pengeroposan ataupun pengapuran, terus kemudian gimana baiknya di usia tersebut beliau itu bisa lebih bersemangat ya menghadapi hari-harinya. Ini mohon bimbingan dari Pak Dokter Edi dan juga Ibu Dewi mungkin pernah punya pengalaman yang seperti ini. Jadi saya hanya masih mendampingi doa, atau kalau beliau lagi cerita 1-3 jam ya saya dengerin ketika memang bisa ya, saya kasih jamnya jam berapa, nanti saya dengerin ya, saya dampingin. Mohon bimbingan, makasih. Ya. Bu Fuji, kalau boleh tahu umur berapa ya yang sakitnya? Yang sakit ini umur 74, tapi sebenarnya suami juga ada Pak. Cuman saya perhatikan setelah dampingin 3-4 kali itu tadi, Bapak itu tipe, mungkin suami itu tipenya flematik begitu ya temperamennya. Jadi kalau ibu ini lebih melankolik atau kolerik gitu ya. Jadi nggak ada
lebih gimana gitu. Nah, itu beda banget gitu. Suaminya waktu konsultasi juga lebih singkat dan lebih kerasa pengaruh doa dan tidak mudah diarahkan. Tapi kalau si ibu gimana baiknya, kan suka banget pelupa ya. Iya. Mungkin ini Bu Puji kayaknya kalau masalah gangguan tidur disertai sakit kepala, kemungkinan ada penyakit yang lain tuh di situ. Jadi kalau mau sih saya bisa bantu kasih konsultasi. Nah, kalau dia mau ketemu boleh, tapi kalau misalnya kalau ketemu tuh di klinik saya di Menteng ya, sama saya Integrated Medical Center. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan ketemu pakai Zoom juga bisa. Nanti boleh dikasih nomor telepon saya. Iya itu sangat menolong Pak, sangat menolong karena dia tuh tinggalnya di Jakarta Selatan. Kayaknya di masa pandemi memang jarang keluar, cuma kalau keluar tuh mungkin harus diarahkan dengan mobil Grab. Begitu. Oh ya, boleh Bu. Nanti coba kasih aja nomor teleponnya. Nanti coba supaya saya bisa cari lebih dalam ya. Saya ada juga klinik di Jakarta Selatan di Prime Care Clinic. Kalau gitu Pak Dokter Edi mungkin itu ya alamat yang misalnya di Menteng, kemudian alamat yang di ini mana? Ya, boleh nanti WA saya aja Bu, saya kasih itunya alamatnya. Apa Google ini juga Google arahannya ya? Betul, sama Google ya. Nah di samping itu Pak satu lagi, ini saya belum tahu kondisinya, tapi suami saya tadi pagi itu baru doa pagi diundang khotbah di salah satu tempat di Rawalumbu. Nah pulang-pulang beliau bilang begini, Mam bisa nggak besok, maksudnya besok nih hari Rabu, saya diajak kunjungan ke satu ibu, saya nggak tahu usianya berapa, mungkin antara 40 ke 50, berapa ya Papi umurnya ibu itu? Nah jadi dia baru stroke Pak, baru stroke, kaki kirinya yang nggak bisa diangkat. Nah kalau ibu Elmi tadi sudah bisa jadi dibimbing oleh Pak Dokter Edi. Kalau yang ini gimana Pak? Besok saya lapor ke Bapak lagi kah progresnya? Oh iya boleh. Sekarang sudah di rumah sakit ya Bu Puji? Tunggu sebentar. Pak, Ibu Ardiben di mana? Rumah sakit apa rumah? Oh, di rumah Pak. Masih belum tahu bagaimana penanganannya. Kalau saya sarankan Bu, kalau stroke sebaiknya dirawat di rumah sakit karena itu perlu cepat. Makin lama penanganan di rumah akan makin memburuk nanti baik kondisi sekarang maupun kondisi waktu sembuh. Nah sekarang misalnya sudah ke rumah sakit, itu bone broth terutama yang powder itu bisa diberikan juga atas izin dokternya. Biasanya dikasih. Kan biasa dikasih makanan dari rumah sakit. Kalau bisa makan, kalau nggak bisa makan ya pakai sonde ya. Nah itu boleh diberikan biasanya bone broth-nya itu. Oh iya, kayaknya kalau buat kan agak lama lagi neranginnya. Saya mungkin itu nanti minta izinnya, besok saya kunjungin sama suami, kemudian nanti ke Bu Dewi izin ya Bu Dewi, nanti kalau keluarga ini siap membeli, nomornya Ibu Dewi yang saya berikan ya Bu. Iya. Vitaminnya masuk dulu kali ya, maksudnya betul. Iya. Baru. Saya boleh kasih pengalaman nggak Dok? Boleh. Nah stroke ya tahun lalu ya, terus suami saya bawa ke anak buahnya Dokter Terawan di RSPAD, Bu. Saya di DSA itu jadi penyumbatan di pembuluh darah. Saya nggak tahu kalau misalnya pecah pembuluh darah nggak boleh, Bu, di DSA. Kalau saya kan penyumbatan tuh di DSA bisa gitu loh. Saya sekarang aja bisa jalan naik tangga gitu sekarang, Bu. Bagus. Bu ada bantuannya juga. Terus saya juga sama terapi sih waktu itu ya. Iya. Itu bisa juga dibawa ke RSPAD juga bagus tuh. Di situ Iya, sangat menolong. Jadi saya bisa besok kunjungannya itu bisa lebih clear kan apa yang perlu diarahkan dan dengan siapa nanti tahapan berikutnya baik soal makanan maupun kesaksiannya Ibu Dewi tadi kan. Nanti kalau beliau betul. Kalau mau nanya-nanya masalah di RSPAD tanya suami saya boleh Dok, boleh Bu Puji. Ya, nanti bisa share nomornya ya Bu Neni. Share di kolom chat. Saya berikan dulu nomor saya kali Bu Dewi di kolom chat, nanti mohon dibimbing supaya besok nggak salah memberi arahan. Karena kayaknya di rumah itu kabarnya ya karena mereka juga segen ya ke rumah sakit manapun di musim pandemi. Gitu. Iya sih, salah satunya karena itu memang. Terus suami kan memang beliau itu suaminya adalah ketua doa. Nah, saya juga nggak ngerti apakah beliau ini masih kepikiran untuk berharap dengan doa saja gitu ya boleh juga sih sebenarnya. Tapi kalau saya kebetulan
saya lebih memilihnya kita doa sembahyang itu sebagai satu penyerahan kepada Tuhan, tapi apapun informasi dari orang-orang yang pernah ngalamin yang seperti ini, apalagi acara kita KTB UKM ini sangat menolong sekali ya. Iya. Itu perlu sampai kepada orang yang betul-betul lagi menghadapi kan persoalan kesehatan. Iya, betul. Artinya supaya seimbang kan, jadi antara doa Iya. dan juga usahanya Iya. gitu. Makasih Bu Dewi, makasih ya, salam hormat. Makasih Bu Kembali Puji. Ibu. Makasih Dokter. Pak Oke. Wawan, makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Ini masih ada waktu 5 menit, Pak Wawan. Ya, wah ini 5 menit, tapi ya pertanyaannya masih ada berapa ratus tuh? Begini, teman-teman nanti kalau sudah mau hubungin Dewi atau saya, nomornya kan sudah disebutin tadi ya. Pak Kim, makasih sudah mengulang chatnya juga di sini, disebutkan beberapa kali. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Kim. Oke, ini satu pertanyaan kali ya dok ya, Iya. Karena waktunya juga sudah bisa habis. Ini saya pilihkan aja ya supaya acak. Jadi bertanya, kalau orang menderita kanker boleh mengkonsumsi bone broth nggak dok? Oh iya, pada penderita kanker boleh konsumsi, ya boleh dikonsumsi. Nah itulah teman-teman kenapa perlunya tadi harus yang organik, harus yang grass fed, karena itu supaya yang kanker itu bisa konsumsi. Jadi yang dikonsumsi bukan daging merahnya, tapi sari-sari dari tulangnya. Ya. Oke. Nah, katanya sudah cukup dok ya, karena kita masih ada pengumuman, dan untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya yang belum ini nanti akan kita tampung, akan kita sampaikan ke Dr. Edi supaya nanti bisa kita akan sampaikan lagi untuk sesi-sesi berikutnya ya. Dan tadi ada yang untuk kuis ya. Nah, ini untuk kuis nih, waduh luar biasa nih, tadi sudah semangat sekali antusias teman-teman. Saya akan saya akan bacakan aja langsung untuk pemenangnya. Untuk pertanyaan pertama ya. Tadi apa ya pertanyaan pertama? Saya juga lupa dok. Tapi saya tahu jawabannya. Yang nanya juga udah lupa. Pertanyaannya berapa banyak ya? Berapa banyak untuk mengkonsumsi bone broth. Nah, itu tadi pertanyaan macam-macam sekali, dan saya langsung sampaikan aja pemenangnya adalah Ibu Terry. Ya, silakan Ibu Terry nanti. Selamat Ibu Terry. Selamat buat Ibu Terry ya. Nanti bisa langsung menyampaikan nomor HP-nya supaya nanti kita bisa follow up Ibu Terry. Biar saya bisa. Ya, silakan nanti di-share Bu di kolom chat ya. Nomor HP-nya Ibu Terry. Kemudian pertanyaan kedua adalah dua bahan utama dari bone broth. Wah, ini luar biasa teman-teman, sangat antusias sekali. Bahan-bahannya semua disebutin lengkap sampai ada yang banyak keren dah. Dan dari semua yang beruntung adalah Ibu Susanti Surya Atmaja. Selamat buat Ibu Susanti Surya Atmaja. Silakan memberikan nomor WA-nya di kolom chat ya, supaya nanti bisa di follow up. Kemudian sama-sama Bu. Sama-sama. Kemudian pertanyaan ketiga adalah manfaat dari bone broth. Ini juga tidak kalah pentingnya, dan sangat senang sekali teman-teman jawab semua. Jadi yang beruntung adalah pakai iklan nggak dok? Pakai iklan ya, langsung aja ya lama Anda. Yang beruntung adalah Ingrid Pariwono dari Sulut ya, benar kalau nggak salah saya baca itu. Silakan, selamat buat Bu Ingrid Pariwono. Silakan nanti menyampaikan nomor WA-nya supaya bisa di follow up. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, ya teman-teman semua, demikian acara malam hari ini. Terima kasih buat Dr. Edi, buat Hermi, buat teman-teman semua. Ini sungguh malam yang sangat luar biasa. Kita bisa mendapatkan informasi yang sangat baik ya tentang bone broth, dan harapannya semoga teman-teman dari acara ini bisa mencoba juga ya bone broth itu seperti apa, supaya kualitas dari kesehatan teman-teman nantinya bisa semakin meningkat seperti itu dok ya, Bu Hermin. Oke. Di akhir acara mungkin ada penutup dari Dr. Edi atau Bu Hermin, silakan. Oh ya. Dr. Edi aja silakan. Oke, berdua sama-sama. Teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya ya. Dan acara seperti ini nanti kita akan adakan rutin, teman-teman ya. Jadi silakan hadir, nanti kita akan infokan lagi. Terus teman-teman yang sudah follow Instagram saya, nanti bisa mengikuti program Bersemi Bersama Sehat Alami ya.
itu setiap jam 5 sore kita akan diskusi kesehatan. Hari Selasa jam 5 sore sampai 5.30 WIB ya. Nanti saya umumkan di Instagram ya. Dan teman-teman yang mau bergabung di KTP UKM, silakan menghubungi teman-teman yang mengundang, nanti bisa ikut dalam kelompok-kelompok KTP UKM yang ada. Demikian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Edi. Terima kasih Dr. Ya, Edi. Bu Emin, sekali lagi, Angelika. terima kasih buat teman-teman semua, jaga kesehatan selalu. Ya, Sampai sampai jumpa. Semuanya. Terima kasih.